Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 Desa Pembelajaran pada kali ini kami akan berdiskusi tentang pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia, cara otak kita belajar, lalu kita juga mencari prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience, dan tahap pembelajaran berbasis neuroscience. Kemudian kita akan membahas tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital, ragam pembelajaran digital dan praktek pembelajaran di kelas. Sebelumnya kami akan mencari masing-masing materi untuk kami bahas selanjutnya. Kami membagi-bagi tugas di mana saya akan mencari pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia, serta cara otak kita bergerak. Lalu para Sahayu akan mencari dan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis Neosan, serta Mayang Ismaya akan mencari tahap-tahap pembelajaran berbasis neuroscience, serta konsep dan prinsip pembelajaran digital. Lalu Adila bertugas mencari ragam pembelajaran digital dan pembelajaran digital dan praktek pembelajaran di kelas. Kami akan mulai diskusi dengan mencari materi terlebih dahulu. Pada teman-teman, jika sudah mendapatkan sumber materinya, bisa di-share di grup kelompok desain pembelajaran kita.
Baiklah, kami akan membahas dari materi yang telah kami cari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari neuroscience. Jadi neuroscience itu secara etimologi adalah ilmu neural atau neuroscience yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neurons merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Neuroscience ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sel saraf atau neuron. Itu pengertian menurut Dadana tahun 2013. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Itu menurut Wijaya tahun 2018. Neuroscience adalah suatu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf, utamanya otak. Neuroscience merupakan penelitian tentang otak dan pikiran. Studi tentang otak menjadi landasan dalam pemahaman tentang bagaimana kita merasa dan berinteraksi dengan dunia luar dan khususnya apa yang dialami manusia dan bagaimana manusia mempengaruhi yang lain. Dalam mempelajari model neuroscience sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan otak untuk melakukan beberapa tindakan atau upaya meningkatkan kemampuan ini, kesadaran, dan kepekaan. Menurut konsep neuroscience yang dijelaskan oleh Harun merupakan suatu bidang kajian mengenai sistem saraf yang terdapat dalam otak manusia yang berhubungan dengan kesadaran dan kepekaan dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya. Menurut Watton, tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Lalu, kapasitas otak manusia. Otak manusia itu terdiri dari ratusan miliar hingga 1 triliun neuron dan sel glial yang saling bekerja sama untuk memproses dan menyimpan informasi. Setiap neuron berisi beberapa ribu titik tempat sinyal dapat ditransmisikan. Disinilah setiap pesan diproses dan membuat kita mampu memahami apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Dalam buku Discover the Brain menyebutkan bahwa kapasitas otak manusia atau memori penyimpanan mampu menampung sekitar 1014 bit. Ini melebihi memori superkomputer tercanggih yang ada saat ini, yakni hanya. Baiklah, saya lanjutkan. Ini melebihi memori superkomputer tercanggih yang ada saat ini, yakni hanya sekitar 109 bit. Dengan berat otak hanya sekitar 1,3 kg, Anda tentu bisa membayangkan betapa luar biasanya kapasitas otak manusia melalui gambaran tersebut. Lalu ada fungsi bagian otak manusia. Otak itu merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak, meninges, dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bagian otak dan fungsinya. Otak itu memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar yang dinamakan dengan cerebellum. Cerebellum ini
merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Lalu ada otak kecil atau cerebellum. Otak kecil itu terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Sama seperti otak besar, otak kecil juga memiliki dua belahan. Otak kecil ini bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerak tubuh. Bagian otak ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Lalu ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Lalu terdapat juga bagian penting otak lainnya. Yang pertama adalah cairan cerebropinal. Lalu ada meninges, adalah lapisan atau membran tipis yang berfungsi menutupi dan melindungi otak dan saraf tulang belakang. Ada corpus callosum, talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Lalu ada ventricle, ada kelenjar pineal, saraf kranial, sistem limbik. Itulah merupakan bagian penting otak lainnya. Lalu kita akan membahas cara otak belajar. Otak manusia itu memiliki kemampuan yang luar biasa yang terdiri dari triliunan sel otak. Setiap sel otak tampak seperti gurita kecil yang begitu kompleks. Sel otak memiliki sebuah pusat dengan banyak cabang dan setiap cabangnya memiliki banyak koneksi. Tiap-tiap sel otak tersebut jauh lebih kuat dan canggih ketimbang kebanyakan komputer di dunia. Otak manusia memiliki 4 bagian pada tingkatan berbeda dari atas batang otak, dan yang keempat terselip di bagian belakang. Otak manusia memiliki dua sisi yang setiap sisinya mengontrol fungsi yang berbeda dan memproses informasi dengan cara berbeda pula. Cara kerja otak manusia biasanya berlangsung saat proses pembelajaran. Pada proses ini, otak menerima stimulus yang akan diolah oleh otak. Jika dianggap penting, memori itu akan tersimpan dalam jangka waktu lama. Namun jika tidak penting, maka stimulus itu hanya akan menyisakan jejak memori yang lemah. Proses belajar sendiri menciptakan stimulus-stimulus dan memperkuat jalannya informasi serta data melalui neuron. Neuron-neuron tersebut kemudian meneruskan ke sinapsis yang merupakan celah penghubung tiap simbol neuron. Menyeberangi celah ini bagaikan menyeberangi jurang yang dalam, tetapi saat proses menyeberangilah terjadi proses belajar. Ketika menyeberang dari satu sel ke sel yang lain akan menuntut otak berupaya keras, sehingga mau tak mau celah itu harus diseberangin. Namun untuk proses selanjutnya itu menyeberangi sinapsis ini akan lebih mudah. Hal ini sama dengan saat kamu belajar sesuatu yang baru kerap membuat kamu kesulitan. Begitulah cara otak belajar. Baik, materi selanjutnya adalah akan dijelaskan oleh Baiklah, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience yang akan dijelaskan oleh Faras. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang ada beberapa prinsip pembelajaran berbasis neuroscience yang perlu diperhatikan agar pembelajaran mampu mengoptimalkan potensi kecerdasan otak peserta didik, di antara lain yaitu yang pertama, pembelajaran terkait penyerapan informasi paling baik dilakukan di pagi hari, sedangkan waktu terbaik untuk pengulangan
pengolahan dan refleksi informasi paling baik dilakukan waktu sore hari. Yang kedua, pembelajaran akan membantu otak untuk tetap mempertahankan perhatiannya jika peserta didik setiap 90 menit diberi kesempatan untuk melakukan gerakan peregangan otot atau relaksasi tubuh dengan tenang sekitar 10 menit. Yang ketiga, belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 sampai 100 menit. Dari spesialis tinggi, verbal rendah, verbal tinggi, spesialis rendah. Untuk itu, pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas. Baiklah, saya lanjutkan tadi karena Zoom-nya sudah tidak cukup waktunya. Yang ketiga, belahan otak kanan dan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 sampai 100 menit. Dari spesialis tinggi, verbal rendah, verbal tinggi, spesialis rendah. Untuk itu pembelajaran sebaiknya menggunakan bentuk aktivitas yang bervariasi dan setiap anak diberikan kesempatan memilih bentuk aktivitas tersebut sesuai siklus biokognitif dan gaya belajar mereka. Yang keempat, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan belahan otak kanan dan kiri secara seimbang. Yang kelima, pembelajaran akan mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecah dan difokuskan kembali pada pembelajaran materi. Yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekontrasian, dan warna. Yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan seperti suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna tampilan media, pengaturan ruang kelas, pencahayaan, tanaman, musik, aroma, ketersediaan air minum, dan media pembelajaran. Yang ke-8, proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Yang terakhir, tingkatkan kondisi emosional posesif peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, permainan atau humor, dan perhatian personal. Baiklah, itulah materi yang saya dapatkan. Saya kembalikan ke teman-teman. Baik, saya selanjutnya akan melanjutkan materi yang telah dicari. Sebentar ya, teman. Baik, teman. Di sini ada tahap-tahapan pembelajaran neuroscience. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, ialah tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang kemungkinan kegiatan persiapan belajar dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Strategi tersebut diantaranya yaitu membuat peserta didik tertarik dan senang dengan proses kegiatan belajar yang akan dilakukan, kemudian melakukan presentasi visual garis besar keseluruhan materi pelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, menjelaskan kaitan topik materi yang akan dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menjelaskan manfaat dan pentingnya topik yang akan dipelajari.
Dan yang kedua ada tahap akuisisi. Tahap akuisisi ialah tahap penciptaan koneksi di mana neuron-neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Koneksi antar neuron akan terbentuk ketika pengalaman belajar yang dialami peserta didik bersifat baru dan koheren atau berhubungan dengan materi yang pernah dipelajari. Kegiatan akuisisi dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi, di antaranya kegiatan diskusi, pembelajaran dengan memanfaatkan media visual, stimulasi lingkungan, pengalaman praktisi seperti percobaan, eksperimen, ataupun simulasi. Kegiatan manipulatif. Kemudian ada video refleksi, proyek-proyek kelompok, dan yang terakhir ada aktivitas berpasangan. Yang ketiga ada tahap elaborasi atau tahap koreksi kesalahan dan pendalaman. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan apakah materi yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Beberapa kegiatan belajar yang dapat dilaksanakan pada tahap ini diantaranya yaitu tanya jawab terbuka tentang kegiatan simulasi yang telah dilakukan, presentasi dan diskusi kelas hasil eksperimen peserta didik, pemberian umpan balik, pemberian koreksi terhadap hasil diskusi kelas jika terjadi miskonsepsi, dan penegasan pemahaman peserta didik melalui presentasi visual yang menarik atau pemutaran video dan yang lainnya. Yang dilanjutkan dengan meminta peserta didik untuk membuat peta konsep atau peta pikiran atau menyusun soal pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Kemudian yang keempat ada tahap memori. Tahap ini merupakan tahap merekatkan ikatan koneksi antar neuron agar lebih kuat. Di antaranya dapat dilakukan dengan cara menyediakan waktu khusus untuk peserta didik melakukan perenungan terkait materi yang baru selesai dipelajari, menyediakan area untuk peserta didik mendengarkan musik, serta mengajak peserta didik untuk melakukan peregangan dan latihan relaksasi. Dan tahap yang terakhir, ada tahap integrasi fungsional atau penggunaan yang diperluas. Pada tahap ini dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi, di antaranya yaitu yang pertama, mengkondisikan peserta didik untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada temannya. Misalnya, mempresentasikan peta konsep yang telah mereka buat pada tahap sebelumnya. Yang kedua, mengkondisikan agar peserta didik saling bertanya dan mengevaluasi satu sama lain. Yang terakhir, ada meminta peserta didik untuk mempublikasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk esai atau artikel. Pada tahapan tersebut, otak akan mampu bekerja secara lebih optimal dalam kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan penuh penghargaan. Untuk itu, tutuplah semua tahapan pembelajaran di atas dengan sebuah perayaan kelas masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital. Prinsip pembelajaran digital ialah prinsip di era digital yang terus tumbuh. Jadi semakin banyak peserta didik yang perlahan tapi pasti bergerak menuju digital online course di hampir setiap bidang. Selain pembelajaran digital melibatkan teknologi yang sangat maju, pembelajaran digital juga mampu memberikan peserta didik banyak fleksibilitas, memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja
dari mana saja dengan kecepatan mereka sendiri tanpa khawatir tentang jadwal atau schedule mereka. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar. Sering juga disebut dengan teknologi enhanced learning atau TEL atau e-learning. Menjelajahi penggunaan teknologi digital memberi para pendidik berkesempatan untuk merencanakan kesempatan belajar yang lebih menarik dalam pembelajaran yang mereka ajarkan, di mana rancangan pembelajaran dapat dikombinasikan dengan tatap muka atau juga bisa dilakukan sepenuhnya secara online. Pada pembelajaran digital terdapat keuntungan, yaitu terdapat media yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan pembelajar atau siswa pada program-program digital. Pembelajar yang belajar dengan baik akan cepat memahami komputer atau dapat mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses website-website yang ada. Oleh karena itu, peserta didik dapat belajar dimanapun pada setiap waktu. Selain itu, pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik dengan menggunakan kombinasi tools dan praktek, termasuk antara lain penilaian online dan formatif, peningkatan fokus dan kualitas sumber daya dan waktu mengajar, konten online, dan aplikasi teknologi. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses konten yang menantang dan menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran digital. Pada prinsip-prinsip pembelajaran digital terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ada personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama. Demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. Yang kedua, ada partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual, di mana platform pembelajaran digital berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Yang ketiga, ada aksesibilitasi. Pada platform aksesibilitasi, pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik, kapan saja dan di mana saja. Dan yang terakhir ada penilaian. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian terpenting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, teman-teman. Ya, terima kasih Mayang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam pembelajaran digital.
Bentar ya. Bisa dilihat kan garis kelima? Bisa, Dila. Hmm. Hmm. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan tentang ragam pembelajaran digital. Nah, jadi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah memicu kecenderungan pergeseran dari pembelajaran yang konvensional secara tatap muka ke arah pembelajaran yang digital. Yang kita dapat akses menggunakan media seperti komputer tanpa dibatasi jarak dan tempat dan waktu juga oleh siapapun yang memerlukannya. Lalu di sini ragam penerapan pembelajaran digital yaitu yang pertama di sini ada mobile learning atau m-learning. Jadi contoh teknologi mobile learning yang sudah kita pakai itu seperti smartphone, gadget gitu. Lalu yang kedua di sini ada media sosial, nah seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan yang lain-lain. Lalu ragam yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis permainan atau games-based learning. Nah, seperti yang kita lihat, banyak sekali game-game yang banyak sekali dimainkan pada era sekarang ini seperti Mobile Legends, PUBG, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud. Jadi ini merupakan konsep yang sudah ramai digunakan pada saat ini di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis. Lalu yang kelima ada forum diskusi. Nah, itu tuh seperti misalnya di Google Classroom itu kan kadang kita bisa juga melakukan diskusi. Nah, itu contoh ragam pembelajaran digital. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Bentar ya. Saya harus share screen lagi. Udah masuk nggak? Nah, materi yang selanjutnya yaitu pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan media pembelajaran berteknologi digital ini dalam merubah perilaku peserta didik dan meningkatkan hasil belajar peserta didik sangat bergantung pada bagaimana guru merencanakan dan implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satu aktivitas dalam ranah implementasi ini adalah pemanfaatan teknologi atau media dalam pembelajaran. Jadi semakin banyak teknologi digital berkembang, tapi tidak semua dapat kita terapkan dalam pembelajarannya. Misalnya alasannya itu termasuk keterbatasan anggaran biaya dalam sekolah itu sendiri. Sementara tuntutan upaya melakukan integrasi terhadap media berteknologi digital ini ke dalam pembelajaran itu kan merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan pada masa saat ini. Nah, itu juga berguna untuk menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan masa depannya di tengah derasnya arus globalisasi yang semakin modern ini sehingga harus segera dimulai dari masa belajar di sekolah. Di samping itu, media berteknologi digital ini diperlukan untuk dapat mempermudah, merancang, dan melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran yang lebih kontekstual dalam menghadirkan dunia nyata beserta permasalahan yang ada. Dengan demikian, peserta didik itu akan terbiasa dengan
problem solving untuk menghadapi permasalahan yang nyata di masyarakat. Nah, di sini ada dua implikasi utama untuk praktik pembelajaran dengan media teknologi digital. Mungkin yang pertama itu memungkinkan guru dan peserta didiknya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam dialog berdasarkan umpan balik. Lalu yang kedua ada hubungan antar virtual dan aktual berdasarkan hubungan manusia yang mendasar pada fondasi pembelajaran. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaatnya, yaitu saya gunakan teknologi atau program pembelajaran sendiri sebelum mencobanya dengan siswa, sehingga siswa itu dapat memecahkan masalah apapun sebelumnya. Di sini ada contoh. Ada contoh di dalam pembelajaran SD. Nah, ini tuh ada guru yang menggunakan metode audio plus visual. Nah, ini. Lalu kalau di SMP atau SMA itu saya dulu menggunakan Google Classroom, Edmodo, dan lain-lain itu untuk pembelajaran visualnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kita hari ini sudah membahas tentang pengertian dari neuroscience. Akan saya simpulkan bahwa pengertiannya itu adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi dalam otak, serta kita membahas kapasitas otak manusia atau memori penyimpanan yang mampu menampung 1014 bit. Lalu kita juga tadi sudah membahas tentang fungsi otak manusia dan bagiannya, di mana ada otak besar yang belahan otak kanan itu berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Lalu ada otak kecil yang bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Serta bagian otak kecil ini juga berperan dalam mengendalikan gerakan halus seperti menulis dan melukis. Lalu ada bagian batang otak yang fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Nah, dari kesimpulan pengertian, kapasitas, dan fungsi bagian otak, apakah teman-teman ada yang ingin menanyakannya? Apakah ada yang tidak mengerti dari penjelasan pengertian otak, pengertian neuroscience, kapasitas otak, dan bagian otak serta fungsinya? Jika sudah mengerti, saya akan melanjutkan kesimpulan dari cara kerja otak. Cara kerja otak manusia yang berlangsung pada saat proses pembelajaran itu tadi, kita jelaskan bahwa otak itu menerima stimulus-stimulus yang akan diolah oleh otak. Jika dianggap penting, memori itu akan tersimpan dalam jangka waktu lama, namun jika tidak penting, maka stimulus itu hanya akan menyisakan jejak memori yang lemah. Lalu tadi kita juga membahas yang dijelaskan oleh Faras Rahayu tentang prinsip-prinsip pembelajaran neuroscience, lalu Mayang Ismail juga menjelaskan tentang pembelajaran neuroscience itu dilaksanakan menggunakan 5 tahap, yaitu tahap persiapan, akuisisi, elaborasi, tahap formasi memori, tahap integrasi fungsional. Lalu pembelajaran digital itu adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik, umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Lalu kita juga membahas tentang prinsip dari pembelajaran digital, yakni ada personalisasi, partisipasi aktif, peserta didik, aksesibilitas, dan penilaian. Lalu Adila Tasya Kusuma telah menjelaskan tentang ragam pemanfaatan pembelajaran digital yang terdapat dari beberapa aplikasi yang dapat diintegrasikan
dan dimanfaatkan dalam kelas seperti penggunaan mobile learning atau m-learning, pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Lalu ada pemanfaatan pembelajaran berbasis permainan serta pemanfaatan cloud computing. Lalu tadi juga dijelaskan oleh Adila Tasa, terdapat dua implikasi utama untuk praktik pembelajaran dengan media teknologi. Yang pertama, memungkinkan guru dan peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat dalam dialog berdasarkan umpan balik. Yang kedua, ada hubungan antara virtual dan aktual berdasarkan pada hubungan manusia yang berdasar pada fondasi pembelajaran. Itulah materi yang telah kita bahas pada kesempatan hari ini. Bagaimana? Apakah dari penjelasan yang telah kita jelaskan masing-masing ada yang tidak mengerti? Izin bertanya, Rehana, Boleh, silakan Nadila. tadi terkait materi mekanisme otak. Nah, saya izin bertanya, bagaimana cara mekanisme kerja otak berkaitan dengan kecakapan belajar itu seperti apa caranya? Iya, dijelaskan. Jadi otak itu menerima stimulus-stimulus yang akan diolah oleh otak. Nah, jadi jika dianggap penting, memori itu akan tetap tersimpan dalam jangka waktu yang lama. Namun jika tidak penting, maka stimulus-stimulus itu hanya akan menyisakan jejak memori yang lemah. Lalu, tunggu. Lalu kerja otak manusia ini biasanya menciptakan stimulus-stimulus dan memperkuat jalannya informasi serta data itu melalui neuron-neuron. Neuron-neuron tersebut kemudian meneruskannya ke sinapsis yang merupakan celah penghubung tiap simpul neuron. Kita ketahui bahwa tadi neuron itu adalah sel otak. Nah, lalu dia menyeberangi celah ini bagaikan menyeberangi jurang yang dalam. Yang menyeberangi inilah terjadi pada proses belajar. Ketika menyeberang dari satu sel ke sel yang lain, akan menuntut otak itu berupaya keras, sehingga mau tak mau celah itu harus diseberangi. Namun untuk proses selanjutnya, yaitu menyeberangi sinapsis ini akan menjadi mudah, karena saat kamu belajar, sesuatu yang baru kerap membuatmu kesulitan. Begitu. Atau kurang paham dengan penjelasan saya? Terima kasih Raihana, sudah cukup jelas dan paham. Ini Baiklah, nanti bisa dimasukin ke Guys, makalah. ya. Ya, Paras. nanya ya, materi yang dibahas oleh Adila tadi, bagaimana sih cara, bentar. Nah, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas? Itu materi dari Adila nggak sih? Materi Iya. aku. Tolong jelasin ya. Oke, bentar. Menurut aku, menurut saya sangat jauh sekali. Contoh yang paling sederhana itu seperti menggunakan aplikasi free open source seperti Skillab. Kita bisa mensimulasikan fisika laboratorium itu secara mudah di komputer gitu. Konsekuensinya kita bisa meringankan beban biaya kalau membukanya di laboratorium. Dan seperti aplikasi Kalsium itu kita bisa mempelajari unsur-unsur kimia di SMA dengan mudah dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya kebanyakan orang itu hanya tahu komputer itu untuk mengetik, pemutaran dan di kantor-kantor saja, padahal dia mempunyai kemampuan yang jauh lebih banyak. Seperti itu, Paras. Pada tambahan dari yang lain? Oh, baiklah. Terima kasih ya penjelasannya Adila. Ya, sama-sama.
Baiklah, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Apakah diskusi hari ini cukup dimengerti oleh semua peserta anggota kelompok desain pembelajaran? Sepertinya cukup. Bagaimana? Baiklah, jika dirasa cukup, kita akhiri diskusi pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih atas kesempatannya semuanya yang telah hadir di Zoom ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.